Selamat datang di Begetek lagi, berita dan kesibukan teknologi. Nama sih lanjut. Bersama kita para DPT kalian, Dobrokan teknologi yang katanya paling terkini, terupdate, terjujur. Bukan review. Bukan review. Enggak, kenapa kalau kita mau mulai ngasih tahu info gitu, kenapa ketawa mulu gitu? Karena selalu ada yang lucu-lucu gitu ya. Iya, jadi Cuma langsung off air ya, kalau di on air langsung rame tuh semua. langsung gitu ke berita pertama, informasi pertama. Nah, ini dia nih Gila. informasi pertama. Jadi kita kemarin udah mulai janji kan? Iya, bakal ada yang menarik ya. Menarik gitu. Jadi lagi-lagi kalian beruntung ya, yang THR-nya masih selamat ya dari kebinaran duniawi gitu ya. Binaran. Ini ada Binarimba. Binarimba punya Vivo. Nah, ini naik. Bukan. Ini adiknya nih ya. Ya. Bentar, nih, kan. Ini adalah iQOO Z9 ya atau iQOO Z9 ya gitu ya. Ya, Maksudnya Z9. ini tuh secara desain ada yang nyadarin tadi komen kan. Iya. Ini tuh desain emang sendiri sebenarnya gitu kan. Jadi Iya. kayak dia tuh nggak mirip Samsung, nggak mirip Vivo terutama. Terus nggak mirip Apple terutama, itu yang terutama banget. Jadi ini ya DNA-nya ada begini. Dena iQOO tahun ini. Iya, dan gue berharap sih sebenarnya kalau dari desain sih harusnya begini terus ya. Ya walaupun udah kelihatan ya yang Z9X-nya tuh enggak Iya, beda. Z9X ya, ya. sayang banget gitu loh. Kayak kurang apa ya? Gue sih kurang sentuhan sedikit gitu loh. Maksudnya, Iya. lu tau gak sih kalau lu ngelihat apa namanya kayak barang-barang artistik gitu kayak ini harusnya bagus tapi kayak kurang apa gitu. Ya emang sengaja kayak udah mending Z9 aja. Ya ini secara spek ini udah ya. Ini apa namanya? 7 Gen 3. 7 Gen 3 gitu ya udah pasti UFS LPDDR terbaru gitu. Nah ini Iya. teasernya udah ada nih, teaser amazing. Udah ditis sama. Amazing jadi Z gede gitu. Iya, Z-nya gede sama G-nya 9 ya ampun. Alay lu. Tapi enggak apa-apa. Untung bagus suaranya ya. Ya ini versi China-nya ya, kayak Iya. tahun kemarin juga. Maksudnya jadi Bukan kalau yang India. jadi ada yang komen tadi, Nah. gue bingung nih katanya yang gue lihat di GSM Arena itu Dimensity katanya. Oh iya, lu Itu cari di global. GSM tuh Z9 Cina gitu. Iya, Jangan iya. Z9 aja. Kita tuh mirip-mirip sama Cina sih, Iya. ya gitu ya. Nah ini 7 Gen 3, ini sama 6 Gen 1 gitu. Iya. Tapi ya yang kita bisa confirm adalah tidak ada ultrawide. Nah ini permasalahan nih. Permasalahan untuk beberapa orang gitu. Karena gue lihat di komen, terutama di komen kita, katanya ini jadi deal breaker. Tapi menurut lu gimana dia? Apakah ultrawide menjadi deal breaker gitu? Kayak agak gimana gitu kan? Gimana maksudnya handphone performance kalau misalnya nggak ada ultrawide ya nggak apa-apa juga gitu. Iya gitu ya. Gak, lagian juga ya yang harus lu tahu adalah lagi-lagi nih Vivo dengan iQOO itu sama gitu. Jadi Vivo itu seri apa ya? Dia itu bakal ada juga sebenarnya di Vivo Y200 GT. Ya itu sebenarnya gitu Ya. ya. Di Vivo juga ada, cuman ya ini rebranding gitu. Ini lagi-lagi ya cara China untuk ngepres budget sebenarnya sih. Betul. Jadi produksi satu tinggal ganti nama gitu. Nah kalau di Vivo itu dia ada ultrawide tapi mono speaker. Misalnya gitu lah. Gampangnya gitu kan. Mono speaker. Nah ini di harga yang udah pasti lebih murah. Dual speaker gitu. Stereo Ya ini gampangnya gitu aja lah. Sisa reviewnya nanti aja gitu. Ya. Karena gak enak kan. Ya, tapi sampai saat ini sih ultrawide nggak ada nggak apa-apa. Menurut Iya gue kita, kalau daripada ada ultrawide tapi 8 megapiksel kan. Nah, saat foto malam nggak kepake kan. nggak kepake gitu. Iya, mending isinya buat vapor chamber. Iya, vapor chamber ini gede banget Ya sih. walaupun ada depth sensor sih, udahlah. Iya nih, walaupun ya ini salah satu hal nih ya. Tolonglah depth sensor hilangin aja lah. Iya, yang ciptain depth sensor tuh masuk neraka. Iya gitu ya, maksudnya kenapa ya? Walaupun emang kepake buat bokeh-bokeh kali. Iya, ya. betul. Kayak mau ala-ala bokeh gitu. Cuman ya itu tetap jadi statement kita. Kamera bokeh itu atau kamera apa sih namanya ya? Depth sensor Depth lah ya. sensor. Itu gimmick sih. Ya, itu nggak terlalu kepake nggak ketolong. lah. Udah nggak Iya. ketolong. Apalagi udah ada AI sekarang kan. Iya, udah ada AI gitu. Nah, ini teasernya juga udah ada, launch-nya katanya 21 Mei. Iya ya, itu. Walaupun ini belum dari Instagram ya, maksudnya kayak ada sekelibet info udah aja. ada mulai sponsor lah gitu. Iya, sponsor iklan Iya. posting. Gua nggak dari tahu ini apa salah iQOO atau sengaja biar diomongin. Ini gitu. babak keluar gitu ya. Iya, luar biasa gitu. Yang jelas ini akan rilis di Indonesia bersama Z9X. Tapi kalau lu nanya, "Bang, ada Z9 Turbo nggak, Bang?" Nah, Jawabannya tidak ada. bukan nggak tahu sih. Beritanya sih nggak ada. Datanya di Oh. apa namanya postel. Iya sih ya.
Yang kita lihat di postel tuh baru Z9X sama Z9, nggak tahu. Tapi siapa tahu di akhir tahun ada kejutan. Ya semoga sih, gue sih berharap banget. Berharap lah ya. Tapi ini menarik loh, ini menarik banget nih. Ini kita udah lihat isinya, udah kita lihat testingnya. Udah kita lihat testingnya yang ijo-ijo kemarin ya. Itu bener tuh, gila. Enggak, orang tuh bisa ya nemu tuh kayak button ini tuh punya Vivo gitu. Iya, padahal kayak ya udah kan tinggal reverse kan bisa. Ada settingannya. Cuman orang pada hebat loh. Paham banget gitu. Makanya ini bahaya. Makanya ini konten tuh sebenarnya bahaya karena yang nonton tuh orang-orang ngerti. Gitu ya. Tapi ya luar biasa, semoga sukses lah iQOO lah. Ya. Kita lihat aja nanti hasil testingnya bagaimana. Betul. Gitu. Lalu ada info juga yang lain. Nah, ini lumayan ya. Lumayan banget ya. Ini dari F6 series. Ini akan kita terus gaungkan sampai masuk ke Indonesia. Betul. Ya. Kalau bisa masuk dengan harga yang oke gitu. Betul. Nah, ini dengan teaser namanya God Mode On. Berarti ini udah sangat pede. Udah spek dewa. Oh, spek dewa spek gitu. Dewa. Udah jelas jualannya pasti performa. Yoi. Gitu. Tapi apa kalau nanya apakah itu lawan ini? Enggak, beda. Nah, dia lawannya iQOO Z9 Turbo. Nah, itu Poco F6 tuh iQOO Z9 Turbo. Kalau ini lawannya X6 Pro. Enggak juga sih sebenarnya. Nah, itu juga sih sebenarnya. Tergantung harga sih. Kalau misalnya harganya sama, gua agak menyayangkan Z9 ini sih. Oh iya. Kalau misalnya harga X6 Pro berapa sih? Gue lupa. X6 Pro tuh 4,7 kalau nggak salah. Itu itu early bird bukan? Ya, berarti kalau itu lebih mahal dong. Iya, 5 juta. Oh, 5 juta seingat gua. Iya, ada yang 5 juta juga. X6 Pro ya. Ya, berarti dia harus di bawahnya. Iya, kalau di bawahnya sih masih oke karena jadi ini loh, jadi ngisi line gitu. Betul. Untuk kalau menang mending ya, jadi ada X6, lalu ada Z9, ada X6 Pro gitu. Bener. Jadi nah, itu bagus tuh. Iya, kayak lu milih aja nih, lu mau yang mana nih? Maksudnya kalau lu lebih nyaman di Pantos OS kah atau lu mau lebih nyaman di HyperOS gitu. Ya ini persaingan yang oke lah gitu. Ini launch globalnya, kita balik ke F6. Launch globalnya tanggal 23 Mei. Wah, udah di akhir bulan Mei ini. Gila ya. Tapi bagi teknologi minggu depan tanggal berapa tuh? Belum ada ya? Belum. Wah, susah sih ya. Masa kita harusnya minggu terakhir di Mei inilah. Oh, minggu terakhir Mei itu ya harusnya ya. Nah, ini yang bakal launch itu ada 2 nih, Poco F6 dan Poco F6 Pro gitu. Nah, ini yang agak kaget sebenarnya Poco F6 Pro itu katanya 8 Gen 2 ya. Jadi agak membingungkan dari segi spek ya. Iya, segi spek maksudnya apakah 8X Gen 3 ini di bawah 8 Gen 2 gitu kan? Kalau dari Nano Review kan kurang lebih sama. Iya, kalau dari Nano Review maksudnya angka-angka benchmark atau sintetisnya tuh sama gitu. Jadi kayak perbedaan di mana nih? Kalau misalnya ngomongin fitur AI, kemarin kita dapat apa kayak berita dari itu kan 8S Gen 3 itu udah dapat juga. Iya, itu udah flagship yang diturunin clocknya aja gitu. Benar. Jadi kayak gak ngerti nih kenapa nih gitu ya. Yang nggak tahu adalah ini F6 itu tuh dia dari base tuh dari Redmi Turbo 3. Ya. Kalau F6 Pro tuh dari Redmi K70 gitu. Iya, jadi kalau Redmi K70 ini kalau yang kita lihat itu sebenarnya dari speknya, fitur lainnya sih yang lebih ditanakin. Kayak layar 2K, walaupun agak useless. Iya, agak useless. Pasti endingnya kalau mau enak sih Full HD. Walaupun emang lebih oke ya 2K. Itu 1,5K udah oke banget kan. Iya, kenapa nggak lu stay di 1,5K gitu. Itu kan pasti bukan jadinya yang seksi adalah kemarin kan F5 Pro seksi itu. Ini yang lebih seksi jadi F6 doang. Makanya kan agak bingung, cuman ya nggak apa-apa. Coba apa ya? Katanya sih ini masuk ke Indo infonya tuh katanya Juni gitu-gitu ya. Juni. Ya bagus lah, maksudnya ngisi-ngisi HP lah ya. Kita nggak tahu sih. Biar si Eko jualan dulu. Iya, jadi kayak ngasih kayak gini, jagoan nih kan. Jadi biarin aja jualan dulu gitu kan. Kita lihat dia bisa jualan berapa sih? Oh, orang Poco tuh begitu tuh. Dengan strategi marketing selalu ludes dan goib. Nah, itu Poco. Karena Poco selalu fearless. Iya, selalu fearless, selalu viral. Ya. Jadi kayak jilat Poco. Ya. Aduh, luar biasa Poco ya. Gas gitu. Tolonglah. Lalu ini kita ke berita yang lain yaitu dari apa nih? Dari iPad, dari Apple nih. Dari Apple. Nah, ini lanjutan minggu lalu ya. Iya, lanjutan minggu lalu. Ini Apple iklan nih. Kita ngomongin iklannya dulu kan? Iklannya dulu. Nah, iklannya dulu. Ini ternyata bermasalah, guys. Iklannya itu bermasalah karena gue kaget kan. Maksudnya gue ngeliat iklan tapi kayak ya udah gitu. Iya, kayak masalahnya ya bagus-bagus aja. Iya, gitu. Maksudnya dengan message-nya itu jelas ya. Maksudnya apa yang ada di dalam kayak kreativitasnya tuh dipadetin jadi sebuah iPad. Iya, padetin dari iPad gitu. Cuman orang-orang menginterpretasikannya beda gitu ya. Betul. Katanya ini apa namanya kayak menghilangkan originalitas suatu karya gitu. Ini kan Pak D-nya gitu. Iya, Pak D-nya. Kenapa dihancurin gitu kan? Maksudnya
Ini lagi-lagi sama kasusnya dengan AI art ya. Nah, dia juga sebenarnya gara-gara itu juga. Yo, gitu ya. Berkelanjutan kan AI sempat rame masuk ke sini. Oh iya, itu salah satu yang dijual. Iya. Apple kan udah mulai masuk ke AI nih. Iya. Kayaknya itu seperti biasa lah. Maksudnya kayak misalnya kayak ojek pangkalan tuh kalah sama ojek online. Betul. Nah, itu hal baru emang selalu akan dikritik gitu. Dan nggak bisa diterima semua. Iya gitu. Walaupun message-nya bagus, cuman emang untuk beberapa orang agak tersinggung ya. Bahkan sampai dibilang tone deaf gitu. Betul. Tone deaf itu maksudnya kayak lu tuh nggak tahu ya kesusahan artis gitu kan. Iya. Siapa suruh dia tidak? Bercanda. Kita kan nggak tahu. Nggak tahu. Iya. Bercanda ya. Lalu ini juga nggak masalahnya nggak di situ doang. Ini masalahnya juga diomongin lagi sama komunitas karena dia katanya terduga memplagiat iklan dari LG. Harusnya inspire. BTW yang tadi juga sebenarnya Apple udah minta maaf ya. Oh ya udah Itu minta maaf soal itu dan konsekuensinya dia itu nggak bakal iklanin itu iklan di TV tapi di TV. gitu. Jadi kayak ya udahlah ada ya udah gitu. Nah, lanjut lagi soal iklan lanjut Jipak lagi ya. Nah, ini plagiat LG ini luar biasa gitu. Karena emang kalau lu side by side nih, ada yang side by sidein tuh, kasih lihat kok. Ini tuh emang mirip sekali, cuma beda konsep aja sebenarnya. Nah, perbedaannya adalah Apple keluarinnya 2024 di mana Twitter dan SJW banyak. Pas LG 2008 tidak ada yang peduli, ya kan? 2008 kita berdua masih SD, ya. masih berpikir yang masih lempeng lah gitu. Mana ada gue mikir iklan. Gak peduli gue, orang-orang dulu juga mau marah-marah, paling marah-marah di tongkrongan doang. Itu iklan apaan sih? Gitu kan, gak peduli gitu. Padahal LG juga sama loh message loh, jadi kayak hal-hal di dalam kayak musik dan lain-lain tuh dijadiin satu, dipadatin ke handphone. Ya sebenarnya secara message ini bagus aja ya. Jadi gue ngeliatnya dua sih. Pertama mungkin gara-gara 2008 itu LG nggak ada SJW-nya. Benar? Atau nggak besar. Kedua karena ini Apple aja jadi marah-marah. Betul. Banyak bahan serangan kan seperti biasa kan. Iya. Kalau nggak diserang bukan Apple. Iya, emang masalahnya Apple diserang tetap segini gitu. Tapi ya udahlah, ntar kita dibilang penyepong Apple. Betul. Gitu kan. Ngomong-ngomong penyepong Apple pasti suka angka ini. Oke begitu ya. iPad Pro M4 performance step up lagi nih. Ini tiba-tiba secara mengejutkan M4 itu Antutunya gede banget. Bener, gila nih keluar langsung lu. Goblok banget ini sampai 2,7 juta. Ini bener lompatin angka yang sebelumnya. Jadi, angka paling tergede di 8 Gen 3 itu seingat gue 2,2. 2,2. Iya kan? iPhone gue lupa deh, iPhone 15 tuh berapa? iPhone masih sejutaan. iPhone? Iya, sejutaan. Makanya kan itu diserangkan walaupun sebenarnya ini tuh beda ya, yang nggak tahu teman-teman ya. Antutu iOS dengan Antutu Android itu beda. Cara ngitungnya juga beda gitu karena arsitektur dan lain-lain gitu. Jadi nggak valid sebenarnya. Cuman emang mengagetkan banget ini kenapa dia menjual Antutu tiba-tiba. Betul. Tapi setidaknya walaupun ini beda iPod lagi iOS sama Android, dia kan itu bisa bandingkan sama yang sebelumnya. Oh ya. M2-nya sendiri. Ini jauh banget sih. Banget. Ini juga termasuk sampai ini ya kayak Geekbench ya, apa belum ada ya? Belum. Jadi tuh Antutu M2-nya dari iPad juga dia tuh udah di skor 2,1 juta. Iya. Ini kan berarti skornya meningkat hingga 600. Di GPU-nya sendiri itu skornya naik ya, hampir 200.000 jadi 1,1 juta. Tapi yang di sini yang kelihatan performance gain yang paling tinggi itu di bagian memorinya. Wow, ini menarik banget sih. Jadi kayak emang step up-nya tuh tinggi banget gitu. Dan ini emang mengagetkan banget ya. Kemarin tuh sampai sekarang gue juga masih bingung kenapa iPad tuh dari M2 tiba-tiba ke M4 sebenarnya gitu. Jadi unexpected tapi walaupun kalau lu tarik dari omongan lu kemarin dia itu kayak cuman pengen kayak ngasih tahu nih ini gue bisa juga bikin ke Snapdragon X Elite gitu. Jadi semakin real karena keluar Antutu gitu. Ini kan kayak ngecengin orang-orang Snapdragon ya. Maksudnya para user Snapdragon ini kan selalu membanggakan Antutu kan. Lu mau bilangin nggak beda itu alias nggak peduli deh. Yang penting Antutu gue 2 juta gitu kan. Betul. Ya walaupun sebenarnya sempat ramai juga omongan gue lihat dari beberapa konten kreator juga kan ngomongin M4 itu ada karena M3-nya itu kan belum maksimal. M3 iOS yang Nano 3 meter kemarin, M3 sama iPhone juga itu kan nggak maksimal. Tapi menurut gue nggak juga sih, iPhone gue nggak panas. Maksud gue selain itu menurut gue sih bukan jadi masalah soal panas. Iya, ini karena panas itu hal yang wajar. Karena emang kalau ngomong performance kalau udah flagship sebenarnya kenceng-kenceng aja sih. Iya, kayak sekarang tuh udah nggak bermasalah lagi soal performance. Nggak tahu diturunin sama Apple-nya juga. Cuman menurut gue paling kuat ini gara-gara Snapdragon Elite. Oh mungkin. Iya sih paling ini Snapdragon Elite sih. Udah pasti jelas emang M series ini ketar-ketir sama Elite karena ini bakal breakthrough sih yang jelas. Kita nggak tahu barangnya gimana. Mungkin ada kesempatan nanti kalau kita keluar Indonesia
ya keluar Indonesia gitu. Bisa lihat kan, siapa tahu gitu. Apalagi katanya denger-dengar di Man City juga bikin. Diam-diam menghanyutkan. Diam-diam di Man City setelah dikata-katain kan mid range apa ini? Apa itu 6100 plus? Apa itu 7025? Nah, diam-diam dia bikin chipset. Ya, semoga bagus. Soalnya kan ini kolaborasi sama Nvidia Oh iya Nvidia. Oh iya itu kan itu collab yang lumayan kenceng sama terutama pecinta Mediatek gue lihat tuh. Itu selalu kalau dibahas pos ya berisik tuh orang Snapdragon. Tapi Bang nggak bisa pasang emulator, Bang. Selalu tuh orang Snapdragon tuh, tapi itu yang asik ya. Asik ke komunitas gitu, beda-beda pendapat, walaupun pendapatnya agak-agak wah. Tapi ngomong-ngomong wah, aku juga tiba-tiba meriang di. Kayaknya perlu diinfus deh. Kayak lucu deh. Gak lucu ya? Kenapa diinfus? Kayaknya aku perlu diinfus. Gimana nih solusinya? Ada di bawah Bang, infusan nih Bang. Ada di bawah. Ini dia iklan kita kali ini. Sodium klorit. Ini perlu disclaimer ya, ini bukan kita melakukan hal-hal yang tidak lazim. Tidak wajar ya, enggak ya. Ini buat kucing kita yang habis dioperasi. Ini kucing buat habis dioperasi harus dibersihin lukanya. Iya, dibersihinnya tuh pakai itu cuma dari dokter ya. Yang anjingnya adalah kucingnya habis dioperasi nih keluar duit nih. Kabur, kucingnya kabur. Hei jengor, apakah Anda menonton ini? Kucingnya kabur guys. Aneh banget nih, beliin ginian 1,2 juta operasi hilang. 1 juta operasi kabur. Udah dikasih kandang, udah dikasih makan, dikasih obat kabur. Emang kucing brengsek. Warna oranye tuh, brengsek tuh kucing tuh. Iya, gitulah ya. Jadinya ini lah iklan kita kali ini. Infus Intervena 0,9% dari nggak ada ya merek ya. Ya itulah pokoknya. Lalu kita beralih ke berita ya. Ini berita sebenarnya nggak banyak sih ya. Iya. Ya ini kita mulai dari Infinix GT 20 Pro ya. Wah, tadi punya apa tagline-nya? Gaming Beast hype abis. Baru nongol pas kita mau syuting nih. Padahal di luar tagline-nya udah oke gitu loh. Pas masuk Indonesia tuh Gaming Beast hype abis. Mie goreng loh. Hype abis bener lagi. Mie goreng apa? Udah lah, sabar dulu ya. Nah, ini tuh katanya launching juga tanggal 21 Mei. Ini ada apa tanggal 21 ya? Aku tanggal 21 Mei, tanggal 21 mungkin ada hoki-hoki, gue gak ngerti. Nah, ini pakai chipsetnya sama seperti yang kita leak kemarin. Dimensity 8200 Ultimate. Ya. Ultimate ya udahlah. Ini tuh kenceng ya, maksudnya banyak yang pakai dan teruji lah maksudnya. Untuk Dimensity yang flagship, bukan flagship premium ya. Premium itu bagus gitu. Nah, yang menarik adalah sebenarnya chipset display gamingnya nih. Iya, ini Pixelworks X50 ini apa? Dual chipset gaming pertama Infinix. Wah, ini sih, ini kalau yang nggak tahu teman-teman ya, ini sebenarnya tuh banyak dilakukan sama beberapa handphone terutama iQOO. Ya, iQOO 12. iQOO 12 itu punya 2 prosesor, satunya lagi Q1, itu bagus banget. Betul. Bisa jaga suhu dan kayaknya ngasih load Snapdragon lebih sedikit. Yes. Cuman gue yang agak bingung kenapa dia sebutnya ini chipnya untuk di bagian display gaming gitu kan. Ya? Kenapa di bagian display? Kenapa bukan CPU-nya? Mungkin takutnya kemarin ntar ada yang beli lagi kedap-kedip jadi merah kan. Jadi kayak tanah merah daban gitu ya. Emang Infinix tuh penyakitnya di layar terus gitu ya. Cuman ya nggak tahu lah, ini mungkin gue sih ngarepnya sih sebenarnya ini nggak asal gimmick aja gitu. Gue takutnya sih gimmick doang ya. Maksudnya ada real use-nya. Nanti kita bisa coba mungkin kalau ada. Soalnya kan kayak kemarin aja yang Cheetah X1 aja sebenarnya yang ada di Note 40 gue bingung itu fungsinya apa. Oh, Cheetah X1 kemarin. Karena dijelasin cuman efisiensi meningkat berapa persen, tapi apanya nih? Gue nggak tahu gak kayak Xiaomi P2 PG1 Pro Plus apa Pro sih? Ini GT2 Pro. Oh, GT20 Pro gitu kan. Iya. Mana kalau bisa sih dijelasin maksudnya apa gitu ya, semoga. Iya, semoga dijelasin dan lebih inilah, lebih kepake lah gitu. Iya, ya. Tapi harusnya kepake sih karena ini harusnya risetnya udah banyak sih harusnya. Karena ini udah lumayan lama sih inget gue sih. Lalu ini kameranya juga biasa aja sebenarnya, display juga biasa, cuman 144 Hz. Sama kayak itu. Sama kayak ini ya. Sebenarnya tuh nggak kepake 144 ya. Karena tidak ada game yang support 144 sih, biasanya sih kayak ya udah 120 aja guys. Tapi ya nggak apa-apa kalau misalnya bisa gitu. Lalu ini baterainya 5000 mAh dengan 45 watt charging. Oh, ini nggak berubah banyak ya. Masih biasa. Karena kayak sama kayak kemarin nih ya.
Bukannya jelek, bagus aja gitu. Lalu Infinix, nah ini mantepnya di sini. Jadi udah ada chat ininya nih. Free Fire, coba COD, PUBG ini bisa 90 FPS. Yes. Walaupun PUBG biasa aja sebenarnya. Ini bukan klaim ya, tapi emang kayak mereka tuh menjanjikan gitu. Menjanjikan. Gue nggak tahu sih sama Free Fire. Free Fire itu singkat gue kan, gue dulu pernah ngomong di konten gue, Free Fire tuh 30 FPS gitu. Cuma orang-orang pada marah gitu, bang bisa 60 bang. Nah mungkin nih mantep nih, Free Fire bisa 90 FPS kan. Kalau 90 FPS nyala sebetulnya ada pintunya. Nah, ya gak tahu kan. Kita gak tahu gitu nih COD. Ngumpet aja di film aja. Ternyata pintunya ada kalau FPS-nya tinggi. Anjir. Kayak Dota aja ada tuh gitu ya. Cuman ada COD dan PUBG bisa 90 FPS sebenarnya hal biasa, cuman jadi luar biasa kayaknya. Mungkin ini di highlight karena emang mereka bisa kali rata kananin gitu. Nah, ditambah kelas ini, kelas Infinix GT20 Pro. Iya, ini harusnya mid-range killer sih, mantep banget sih. Apa flagship killer lah gitu. Iya. Lalu Mobile Legends juga bisa 90 FPS katanya. Enggak. Ya. Genshin Impact. Enggak, Mobile Legends, Genshin Honkai. Oh, Mobile Legends, Genshin Honkai 120 FPS. Iya. Wah, ini mah goblok. Mobile Legends ya udah ya. Genshin dan Honkai bisa 120 FPS, ini akan menjadi sebuah benchmark baru, gua yakin. Sekarang gini, biasanya HP-HP flagship, HP-HP mid-range itu udah mulai pakai chipset yang agak-agak flagship gitu. Yes. Kayak 8200 gitu misalnya, kayak turun misalnya kayak 8S Gen 3 kita sebut ya. Kalau Genshin 60 kayaknya agak-agak gampang gak sih? Sayang banget gitu. Iya, kayak sayang banget gitu. Kayak udah bisa semua. Udah bisa semua gitu. Kalau omongan kita kemarin tuh, kalau nyari gaming flagship mah nggak usah flagship sebenarnya. Mid-range aja udah banyak gitu ya. Cuman ini bisa 120 FPS. Ini bakal mantap sih dan jadi bahan benchmark baru. Kenapa gue bilang gitu? Karena Mobile Legends pas support 120 FPS itu HP meledak semuanya itu. Asli, itu meledak gitu. Lu silakan lihat review setahun 2 tahun yang lalu tuh. Itu 120 FPS tuh nggak ada yang bisa kuat. Benar. Sampai akhirnya bisa. Sekarang gitu. Udah bisa kan. Sekarang ya udah gitu. Sekarang ya bisa gitu. Sekarang nah, Genshin Impact 120 FPS itu berani banget sih. Pertama kali harusnya. Ya nggak sih? Apa pernah ada nggak sih yang 120? Oh ini Apple. Apple bisa, seinget gua ya, gua nggak tahu gitu. Gua nggak pernah ngetes juga. Iya kan, lagi-lagi Apple ya. Coba ya dah. Ini harusnya berani banget karena GT10 Pro kemarin 60 FPS aja empot-empotan guys. Ya, kemarin kan 80-50 ya. Iya, ini naik kayak 2 generasi. 2 generasi dan wah ini GG banget sih. Ya walaupun mungkin 120 FPS gue sih gak bisa jamin bisa rata kanan sih. Iya. Ini sih kayaknya masih low 120 gitu. Ya walaupun 90 FPS pun ini bagus. Oh iya bener-bener. Kalau misalnya low 90 FPS nih gue tepuk tangan sih. Iya. Iya minimal dia jatuh ke 70 FPS aja, 70-80 masih oke menurut gue gitu. Cuman gue ekspektasi udah cukup tinggi sih sama GT20. Pertama sebelum ini keluar nih dia kan udah ngejual sebuah pendingin pasif Peltier itu ya? Iya, Peltier atau enggak per chambernya udah lebih luas lagi. Iya. Itu udah bagus kan. Sekarang juga nih 8200 kan chip sistem bagus. Ultimate lagi. Ya walaupun udah tahu Ultimate apa. Ultimate lebih bagus. Terus ada chip display gaming nih Pixelworks ini. Ya walaupun gua nggak tahu fiturnya apa, cuman kalau kita berharap sama kayak iQOO, ini bakal bagus banget. Iya, itu ditambah juga layarnya di 144 Full HD doang. Full HD ya. Jadi masih ada. Oh iya. Kalau ini kenapa kita bahas kenapa Full HD itu harusnya lebih bagus karena yang di render alias yang diproses sama SoC-nya lebih sedikit. Iya, nggak berat dibanding gitu. 1500 ya kan. Ya, maksudnya jadi lebih oke harusnya nih. Jadi kayaknya masih bisa kayak 120 FPS nih. Dan gue sebenarnya sih lebih tertarik ke Pixelworks-nya ini sih. Maksudnya kayak chipsetnya ini sih. Iya, semoga aja sih beneran kerja gitu. Iya, ada buktinya. Iya. Karena kan yang kita tunggu dari ROG aja nggak dapet kan. Iya. Ya kan kita setelah pakai iQOO Z berapa sih? Gue lupa mulu tuh. iQOO Z. iQOO berapa? iQOO 12. iQOO 12 kan kita kan ngarep tuh langsung tuh gua sama Aldi ngarep kayak ROG ada dong nih chipset gamingnya gitu kan. Iya. Biasa banget. Ternyata masih sama jualannya, malah jual kamera lagi ROG ya. Tuh kampret banget gitu. Nah, ini harusnya jadi gebrakan baru kalau misalnya berhasil nih GG sih. Ya, dan ini kabarnya bukan interpolasi loh. Oh, beneran natif emang di generate FPS-nya dari berita yang ada ya. Oh. Jadi ini bakal menarik nggak kayak iQOO. iQOO kan masih interpolasi kan FPS-nya. iQOO tuh jadi masih nambahin sendiri lah gitu. Walaupun itu juga bagus, tapi kalau misalnya ini beneran natif, ini gila sih. Kalau natif terus kuat 120 FPS, wah artinya ini maksudnya bukan soal gaming doang sih, maksudnya soal yang lain-lain gitu. Misalnya lu ngedit, ngerender, walaupun kameranya mungkin nggak bisa buat. Cuman maksudnya kayak
kencang banget nih HP gitu di harga yang ntar kita bahas gitu ya. Tapi emang udah jelas sih, kayak gini tuh kayak sebuah pencapaian baru loh di dunia teknologi. Kayak kita kan gak cuma sekedar lihat performance-nya deh, kayak ya udah 4200 udah tahu kayak gimana. Flagship-nya gimana. Cuman dengan adanya chipset baru kayak Q12, kayak si Dimensity G20 Pro ini bisa juga gitu ya. Ini kalau bisa beneran berpengaruh, harusnya sih next gen-nya tuh harus mulai kayak gini juga sih. Next gen dari semua handphone gitu. Iya, karena kan kalau kita lihat kan perkembangan chipset ya udah, ini chipsetnya kenceng tapi memang buat utilize performance susah. Benar. Ya kan kayak buat game-game tuh sulit. Nah, kalau misalnya dia kayak gini bisa, ini 120 fps tuh bakal utilize semua. Oh iya sih. Jadi dan jadi gamparan lain untuk para brand lain kan. Iya, gamparan brand lain. Chipset pun juga kayak ini gue bisa loh pakai tambahin chip, tapi kenapa lu masih begini aja? Iya, bener. Walaupun dia pakai 8200 yang nggak terbaru, tapi dia ngasih fitur baru yang jadinya kita maafin aja. Iya gitu. Jadi ini bagus aja. Jadi mau tapi ini kalau bener klaimnya ya, kalau nggak bener, nah balik kapan kayak gitu 10 lagi. Balik GT 10 lagi tuh konten ya. Iya. Ya mungkin kita nggak begitu galak lah untuk yang 20 Pro lah. Mungkin semoga aja. Iya semoga aja ya. Tapi untuk ngomongin harga tadi gue udah senggol ya. Iya. Ini udah prepare promosi di Indonesia ya. Katanya ini udah ada di toko offline tuh, ada kayak leak gitu ya. Ya ini sebenarnya sebelum kita syuting ya, pas syuting udah mulai tongol tuh iklannya, sialan. Oh iklan udah ada? Iya baru aja. Baru mau mulai. Oh iya iklan, dan ada katanya kisi-kisi harganya nih katanya sekitaran 4,5 jutaan ya gitu. Tapi walaupun kalau 4,5 jutaan sih ini agak repot karena lawannya banyak banget sih. Tapi setidaknya kalau 4,5 juta dia itu lebih murah dibanding X6 Pro yang mana pakai 8300. Oh benar. Masih di level yang sama. Benar, jatuhnya kayak masuk akal. Iya. Apalagi kalau klaimnya benar. Nah, jadinya yang orang yang udah beli X6 Pro kan mending gini Infinix aja. Tapi seinget gue lupa ada gak gue taruh juga sih. Seinget gue tuh GT20 Pro itu kayak GT10 Pro juga nih yang OS-nya tuh yang sepi gitu. Iya, tanpa iklan gitu ya. Jadi ya ini kita tunggu dan layak banget ditunggu gitu ya. Apalagi kalau misalnya harganya salah, tiba-tiba harganya 3,9 juta gitu. Bagus banget ya. Dan jangan lupa untuk beli di link kita. Gitu. Tapi ngomongin Infinix ya, ini juga ada Infinix yang lain nah, ini luar biasa ya. Ini sedikit aja lah, maksudnya ya udah lah ya kita bahas aja. TKDN lagi-lagi Infinix udah ada nih namanya X650-850B ya. Ini kabarnya adalah Infinix Note 40S ya. Luar biasa gitu. Ini yang baru kelihatan kayak leak-leak sedikitnya kayak dari FCC-nya gitu. Ini tuh yang jelas pakai chipset 4G. Oke. Ya gitu. Tapi sih kayaknya kalau waras Infinix kalau waras nih jangan G99 lagi sih sebenarnya sih. Apa? Cuman gue ngeliat di grup sih ya, grup komunitas tuh orang-orang tuh udah mulai muak sama G99. Iya, sekarang kebanyakan juga sih. Iya, benar kayak the real badut tuh G99. Iya, G99 sih. Ada lagi apa maksudnya G99 tuh bagus loh. Iya sama kayak 695, cuman banyak banget yang make. Iya, stabil loh sebenarnya. Itu cuman karena banyak yang make ini mungkin lagi-lagi market ya orang-orang ini ya. Maksudnya pusing aja gitu. Iya, apalagi sebelumnya G99 juga kan. Maksudnya tahun lalu kan G99 ada. Iya, bener, dia mau upgrade nih chipset yang harganya segini, handphone harga segini, G99 juga. Iya, apa bedanya gitu? Perbedaannya cuma di chargeran ya kan kemarin kan sama wireless charger enggak masalah. Walaupun emang ngefek gitu. Cuman kalau misalnya G99 lagi nih, misalnya G99 lagi ya ini ya, Infinix Note 40S ya. Kalau harganya di bawah banget sih ya enggak apa-apa lah. Ya. Minimal Itel RS4 lah harga-harga. Disenggol gitu Itel RS kan mereka kan enggak akrab gitu. Ini Transcend tuh ada 3 ya, Infinix, Tecno, Itel tuh nggak akrab. Gue nggak ngerti kenapa. Saling kompetisi tapi market share bersama ya. Iya, kompetisi tapi market share Transcend Holding. Kemarin tuh ada yang nge-share market share kan. Iya. Naiknya 600% nggak usah. 200%. 200% ya. Itu gila banget loh. Padahal itu bagian dari Itel, Infinix sama Tecno gitu. Tapi entah kenapa mereka 3 brand ini tidak akrab sama satu sama lain. Gue nggak ngerti. Ya udah itu urusan mereka gitu ya. Tapi ya, nah ini kita berani lagi ke G99 yang baru dari Sarangheo. Jangan lupa untuk Sarangheo ya. Ini dari Samsung ya, Korea Selatan sudah mengeluarkan TKDN. Nah, ini mantep nih dengan kode SM-M156B. Ya, udah jelas dong dari TKDN. Yes. Kodenya udah pasti Samsung M15 gitu ya. Ini udah pasti jualan baterai gitu ya. Dia udah launching di India, speknya mantep nih. One UI 6, cakep dong. Bagus. Terbaru Android 14. AMOLED walaupun water drop tapi nggak apa-apa lah. Tapi AMOLED. Iya, tapi AMOLED. Full HD Plus
90 Hz ini mantap untuk M1 series gitu ya. Baterainya 6000 mAh, support 25 watt charging. Lumayan untuk M series. Untuk Samsung bahkan gitu ya. Nah, SoC-nya nih, ini adalah Dimensity 6100 Plus nih, jangan salah ya. Ini tuh bukan chipset baru sebenarnya, ini tuh G99 dikasih 5G. Kita udah pernah bahas. Perbedaannya hanya di 5G dan Bluetooth. Bluetooth tuh naik kayak satu versi gitu loh. Udah luar biasa gitu. Tapi seenggaknya dapat update nih. Update-nya 4 update Android sama 5 tahun security. Berarti dari Android 14 ke Android 18 gitu ya. Berarti harusnya storage-nya besar dong. Nah, tapi ternyata ya, dari konfigurasinya yang dijual sama yang 15 ini luar biasa nih, 4128 dan 6128 gitu. Tidak ada 8 ya? Iya. 128 menurut gua oke lah. Oke lah. Enggak sih. Untuk HP yang diproyeksikan lama, menurut gua tuh minimal 256 sih. Gila lu, 128 itu tuh nggak kayak gua nih. Gua itu kalau dapat HP baru nih HP nih, belum gua install Instagram, foto paling masih dikit gitu ya. Game, pas ngisi game itu udah berapa setengah giga? sisa udah setengah udah hilang gitu. Ini 128 di harganya nih luar biasa. 2,5 juta untuk RAM 4 GB 128, lalu RAM 6 GB 2,8 juta. Ini lebih kacau daripada Realme C67 sebenarnya. Nih, maksudnya tuh gue tuh kemarin tuh setelah dari podcast Om Deddy Irfan gitu ya, gue tuh dapat pencerahan, gue kayaknya harus tidak bawel lah gitu minimal ya. Cuma yang namanya nih kesabaran saya, ada yang mancing nih. Ada yang mancing nih, kesabaran gue di sini nih. Maksudnya gue udah kayak sabar lah gitu kan, dipancing saya. Umpannya bagus. Gue liat berita ini langsung kayak, wah, G99, RAM 6 GB, storage 128, harga 2,8 juta. Hah? Lu belum lupa, jangan sampai lupa juga si Samsung kalau murah udah biasa ngasih bezel tebel. Iya. Jangan lupa tuh. Udah gitu desainnya itu dia lu desain Samsung entry banget. Iya, Samsung entry banget gitu ya. Dan ini udah ada yang unboxing, tidak dapat chargeran. Tapi katanya di India nih, lu bisa beli lu bisa dapat paket gitu. Lu beli chargeran. Sama kayak di sini. Dulu beli chargeran 50.000 dari 300.000. Lumayan kan? 25 watt tuh ya. Nggak dapet chargeran. Jadi ya gua nggak ngerti sih. Maksudnya ini tuh HP arahnya kemana sebenarnya gitu. Gua nggak ngerti karena A15 tuh seinget gua udah turun harganya. Iya. Kayaknya mending beli itu aja sih. Ini kan kalau lo mencari baterai tebel. Oh iya, baterai 6.000 ya. Oh, dia buat Gojek. Iya. Cocok. Gojek India kan perlu. Gojek India. Gojek gue lupa namanya, kayak odong-odong gitu. Ada gue lupa. Ya udah ya. Yang jelas ini HP luar biasa dan gue tidak bisa melihat sisi positifnya ya. Gue tuh mencoba untuk melihat sisi positifnya dari sebuah barang gitu, karena emang dari ceritanya Om Deddy Irfan sendiri katanya setiap barang tuh pasti ada minus ada positifnya gitu. Nah ini minus mancing saya jadinya gitu. 2,8 juta bro. Nggak cuma sekedar setidaknya 8 GB ada menurut gue oke deh. Iya kayaknya 8 GB 2,8 walaupun dia 128 nggak apa-apa sih. Iya. Kayak 6 GB anjing. Kayak nanggung banget gitu loh. Parah banget gitu. Maksudnya walaupun gue nggak tahu ya apakah harga di India ini lebih mahal atau enggak gitu. Ya. Maksudnya bisa aja lebih murah kan, tapi tetap aja dong. Maksudnya 6 GB itu kan kayaknya levelnya sih, nih gini aja deh, HP sejuta tuh udah 8 GB sekarang. Benar. Iya kan? RAM 8 GB tuh kayak udah keharusan aja gitu, karena emang aplikasi sekarang tuh butuh load RAM yang besar gitu. Ya walaupun G99 6 GB masih cukup ya. Masih cukup. Contohnya iTel ya. Masih bisa. Iya, cuma harganya 1,8. Iya. Dan ditambah ini kan ya jualan pengguna lama lah. Oh, pengguna lama sih. Iya. Dan One UI lah. One UI mungkin tuh kali yang mahal di. Iya kali. Karena kan fitur flagship udah turun ke bawah katanya. Iya, ada AI kan. Pas dia buka AI, meledak apa. Gak tahu ya. Nah, ini luar biasa gitu. Tapi ini sebenarnya tuh launching bareng M55 ya. Ini lumayan ditunggu ya karena A55-nya bagus kan. Iya. Jadi orang ngincer M55 gitu. Nah, ini dari spek yang kita dapat, AMOLED juga sama 6,7 inch 120 Hz di nit 1000 nih mantap sebenarnya. Pansol dan One UI 6.1 jadi yang lebih baru gitu. Android 14 juga sama, baterai 5000 tapi ini chargernya support 45 watt. Wah, kencang. Ini kencang gitu. Tapi pakai Snapdragon 7 Gen 1. Maksudnya
Gak apa-apa sih sebenarnya 7 Gen 1 gitu. Maksudnya belum ada yang make, tapi masa sih Korea Selatan Sarangheo kalah sama ini. Ntar kita compare sama Huawei. Oh iya, sama Huawei tablet itu ya 7 Gen 1 ya. Masa sih minimal 7 Gen 3 dong. 7 Gen 1 itu HP Cina. Wah ini kenapa tiba-tiba 7 Gen 1 ya? Nah, gua nggak tahu nih. Tiba-tiba 7 Gen 1. Padahal Exynos yang A54 bagus. Iya gitu, maksudnya M series kemarin tuh jadi terlihat lebih bagus gitu. Iya juga sih. Iya, jadi gua tuh ngeliat M series kemarin kok jadi bagus ya. Ini M55 nya kenapa nih gitu ya. Lalu ini ada harganya juga. Lagi-lagi ada juga di 1,28 8128, 8256 dan terbesarnya di 12256 gitu. Yes. Nah, harganya 8128 ini harganya 4,8 juta. Wow. 8256 ini harga 5,4 juta. Wow. 12256 ini 5,9 juta. Wow. Wow sekali ya. Ini gua nggak tahu sih harga. Ini lagi-lagi gua berharap sih harganya lebih murah sih. Ini gila sih. Maksudnya kayak ini kalau beneran terjadi. Emang harga M series yang M5 sih. Iya sih, cuma ya gua nggak tahu sih ini gimana sih. 7 Gen 1 bro, di harga yang sama nih. Sekarang tuh Vivo V30 ada yang jual 4,9 tau nggak? Iya. Mending itu aja sekali. Gen 3 ya? Iya. Atau ini. Iya kan? Bener dong. Daripada lu beli baterai doang. Itu 6.000 juga gak sih? 6.000. 6.000 juga. Ini 5.000 yang 7 Gen 1. Oh iya. Iya. Ini 6.000. Chargeran 80 watt seinget gue ya. 80 watt kan. Nah. Jadi apa alasannya gue membeli M series kali ini? Gak ada. Gue tuh mau mencoba melihat sisi baiknya. Sisi baiknya cuma satu sih. M55 ini ya seenggaknya ada lah database untuk 7 Gen 1 lah. Pengen ini lihat. Coy yang lagi rame Knox Vault. Oh mahal di sana, di Knox Vault. Iya buat nyimpen apa ya gitu ya. Lu bayang gak sih? Kayaknya sih orang-orang dengan HP-HP yang M15 ya, kalau ada orang beli M15 kayaknya nggak peduli Knox Vault sih dia. M55 yang ada. Enggak juga sih gue rasa sih, dia pasti orang-orang lagi jutsu ini yang beli nih. Yakin banget gue. Tapi ya ini lagi-lagi ini cuman perkiraan aja ya. Dan ini yang data di India ya, ini kocak banget sih. Bahkan gue lihat beberapa komen tuh kayak ini orang Samsung tuh udah mulai gak serius kayak di bawahnya tuh. Iya kenapa ya? Iya kayak gitu. Sayang banget gitu. Kenapa tiba-tiba 7 Gen 1 gitu. Iya, enggak M series gue gak tahu sih sebenarnya sejarah M series ini sih. Ini ada yang nungguin gak sih sebenarnya? Apa nggak ada kali ya sebenarnya? Kayak buangan aja kali ya. Nggak, kayak opsi lain dari A series kan yang kayak flagshipnya dan ini dan ini online kan? Iya. Biasanya online only kan. Nah, ya udahlah. Yang online only juga ada nih. Pacu Love Duit. Pacu Love Duit. Ya, langsung ya. Nih, keempat dari yang pertama dulu nih. Ini dari Dikal dan Zahruni. Itu ada di gitu. Nah, ini gua taruh ya di Pacu Love Duit karena luar biasa nih. Satu, yang gendut banyak banget ngomong kayak ngomong sendiri aja. Lalu yang kedua nih Zahruni. Ini gue masukin gara-gara tuh dia komen 3 kali nih. Kok kalau nggak ada podcast Jagat Review Podcast, aduh kasihan deh. Nah, ini dari Daikal dulu pertama gue balas ya. Yang kemudian banyak ngomong kayak ngomong sendiri, emang mau apa lu? Emang gak kuring dia bang? Iya, maksudnya kayak gini bang ya. Maksudnya kalau di tongkrongan pasti ada orang paling bacot, nah itu gua. Ya udah gitu doang sebenarnya. bukannya gimana, udah bacot aja emang. Jadi ya lagi-lagi ini kan nyantek ya isinya gua, Aldi, lalu Aldira, lalu ada Erwin tuh bosnya tuh. Nah, udah jadi lu enggak bisa ngatur lu. Suka gua mau apa lu? Lalu ada lagi nih Zahruni. Ini gua enggak ngerti sih, Di. Gue juga bingung sih. Dia 3 komen loh. Itu sampai ada yang marah-marah, soalnya marah ke dia gitu kayak. Terus dibalas sama dia, penyepong nyantek gitu. Maksudnya kayak apa sih anjir gue juga. Iya karena itu juga belum nongol kan videonya. Iya, kenapa ya? Kalau nggak ada Jagat Review Podcast, aduh kasihan deh. Hah? Nggak ngerti gue nih, kenapa nih Zahruni ya? Jadi Mas Zahruni tolong perbanyak makan buahan, kurangi gorengan, kurangi nasi uduk malam-malam. Oh iya. Dia pakai jengkol lagi kan. Itu kalau mulut bau banget tuh. Kalau kencing bau kan lo. Nah, ini Zahruni nih. Gue nggak ngerti ya. Dia mau caper juga, caper ke kita tuh gak peduli bro. Maksudnya kayak orang nggak bisa. Kalau kita David gadgetin baru bisa kayak ada prete gitu. Kayak nyantek tuh ya udah gitu. Sebenarnya ya. Sayang banget itu. Buang-buang waktu ya. Ketahuan banget nggak ada kerjaan. Lanjut ya. Ini ke yang pertama dulu nih dari Eriska nih. Aduh, hilang lagi. Dari Eriska Mahal ini lucu juga nih ya. Yang ditunggu-tunggu, capek abis prokek apa tuh? Program kerja kali maksudnya. Dengerin podcast ini sambil rebahan enak banget. Lalu pada komen-komen nih.
podcast gitu-gitu. Jadi pada debat nih, ini podcast apa bukan di? Nah ini adalah jawaban Aldi selaku yang punya Nyantek nih. Anjir lempar gua. Gak, gua lagi baca juga. Gak, jadi ini podcast apa bukan? Sebenernya? Bukan. Kita bukan. Tapi ini memang kan beberapa orang udah ini ya, beberapa udah ngerti. Jadi kita sebenarnya bukan podcast. Emang setupnya ini kayak podcast banget, cuman kan nggak semua yang kayak gini podcast gitu. Iya, tapi kita ini lebih ke talk show. Oh iya benar-benar talk show. Kita talk show, informatif atau news anchor gitu. Sebenarnya kalau news anchor bener sih. Yang gini-gini. Dulu kita ada gimmick tau, kayak joget-joget kayak iya bener kan? Iya. Bukan kayak podcast kan? Iya, bukan kayak podcast itu kayak emang news aja gitu. Joget-joget kayak itu gitu. Iya, memang kita nggak ada rencana bikin podcast. Kalau podcast kan emang gue ngomongin soal lu mau nanya soal gua gitu. Lebih random gitu kan. Dan ini juga sih sebenarnya tuh konsep awalnya adalah kenapa kameranya ada dua ngadep Aldi ngadep gua tuh jadi kayak lo itu adalah third person, maksudnya kayak orang yang bisa komen doang gitu. Bener. Jadi kita kayak nongkrong bertiga, nah lu balasnya di komen. Iya. Kan nggak bisa ngomong langsung kan gitu. Itu doang sebenarnya kayak ini nongkrong aja sebenarnya kayak gitu. Iya. Jadi memang kalau podcast tuh nggak harus kayak kayak gini terus kayak durasi lama duduk kayak gitu podcast enggak harus sih. Podcast sih. Iya, enggak. Ya tapi apapun alasannya terserah, yang penting nonton. Itu aja lah ya. Ya lalu ada yang ini Tekno Gadget, Bang, apakah benar Realme udah pisah dari BBK? Nah, ini nih. Ini jawabannya apa ya? Gue sih nggak nemu jawaban officialnya, cuman yang gue denger ya, yang gue dengar nih, katanya sih di Indonesia tuh kan BBK itu harusnya 3, Vivo, lalu Oppo, lalu Realme. Ya. Nah mereka itu secara strategi itu udah beda sebenarnya. Ya, jadi kalau di Cina memang tetap mereka BBK. Iya. Cuman di Indonesia, setahu gue ya, secara resmi itu nggak under BBK. Iya. Kayak masing-masing kayak punya plan sendiri. Iya, punya perusahaannya sendiri lah. Iya, gitu. punya perusahaan sendiri, punya bos sendiri gitu. Iya. Tapi emang setahu kita ya, ini gak tahu ya salah apa enggak ya, yang kalau ditarik ke atas emang cuma satu stakeholdernya gitu ya, BBK itu ya. Ya kalau di Cina kalau di sini gitu. nggak beda. Sampai di sini beda gitu, strategi juga beda. Lu kalau liatin barangnya juga jarang yang sama. Iya. Gak ada sih. Ya kan. Ya walaupun bahkan ada permisahan. Iya, Realme UI dengan Oppo itu sebenarnya mirip kan? Ya, sekarang udah mulai berbeda. Iya, sekarang beresan ColorOS. ColorOS masih gini, Realme UI masih kayak mencoba gitu. Ya gitulah, beda lah. Cuman gue nggak tahu sih apakah mereka pisah apa enggak, gue kurang tahu. Takutnya kita ngomong salah kan gitu. Kita cuman tahu ya. Yang kita tahu itu gitu. Lalu pertanyaan terakhir ya, di mana nih? Nah, ini dia. Nah, ini nih. Buat Pak Culap Duit Bang, nah, Erodika lagi ya. Sekarang kan update software itu udah cukup panjang, baik OS, security patch. Jadi pertanyaannya, masih relevan nggak penggunaan custom ROM, terutama untuk mereka yang terkendala finansial atau mereka yang udah nyaman sama HP-nya, tapi pengen versi Android terbaru di saat HP-nya udah end of support. Mohon pencerahannya, tapi jangan kecerahan macam Cahaya Hidayah. Buset. Ada lagunya. Oh, ya udah jangan-jangan. Ya. Ya gitu ya. Nah, selaku custom ROM nih sebenarnya tuh di Indonesia nih ya. Gue sih ngomongnya di Indonesia beneran deh, karena waktu itu Nyantek yang ngomong soal custom ROM di itu gede di short, gede di video YouTube gitu. Nah, ini silakan dia yang jawab nih. Karena gue nggak ngerti custom ROM, maksudnya kayak apa itu custom ROM gitu kan? Ya cuman gue setuju sih, kayak ini nih kan omongannya kalau misalkan udah end of life tuh handphone dan handphone itu bisa di custom ROM dan juga ada penyedia custom ROM, gue rasa sih kenapa tidak? Karena kan itu kadang bisa menambah kayak masa penggunaan, kayak update OS lebih barunya lagi. Itu kan kayak dulu tuh gue juga gunain seperti itu, karena dulu Redmi Note 3 gue masanya habis di OS ini, Android ini. Nah, di custom ROM bisa di-upgrade lagi. Nah, itu sih. Itu bagus. Cuman kalau untuk saat ini kayak lu baru beli setahun 2 tahun pakai, kayak udah nggak perlu custom. Nggak perlu sih, karena sekarang OS ya ini lebih tepatnya itu beres semua aja. Udah beres. Dan gue pun pakai apa yang si F5 Redmi Note 11 Pro 5G tuh kayak gue nggak menemukan fan yang lagi nge-custom ROM gitu. Karena gue nggak beli apa-apa. Ya, dulu tuh Aldi tuh custom ROM lama gitu. Sampai kayak lama, cuman asik gitu ya. Cuma lama-lama kayak semua fitur udah ada gitu. Beberapa malah fiturnya kayak terbatas. Apalagi kan kayak misalkan kayak contoh ya, kita ini agak ngarang aja. Misalkan iQOO 12 kan punya Key1 chip. Kalau kita custom kemungkinan Key1 chip nggak kepake. Oh benar. Kan jadi kayak fitur-fitur handphone yang udah disediakan itu bisa jadi tidak dipakai, karena kan biasanya mereka acuannya itu kan ke Android stock doang. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak menurut gue sih jangan. Iya, karena yang harus kalian tahu adalah UI sebuah HP atau OM itu biasanya itu dari Android stock lalu dikembangkan. Iya. Nah, itu kalau dikembanginnya hilang bagian ininya jadi Android stock lagi. Ini sebenarnya MIUI itu custom ROM loh. Masa sih? Kan dari Android stock. Oh, benar. Iya itu custom ROM, di custom ROM sama Xiaomi Group. Iya, jadi MIUI gitu. Jadi MIUI ya gitu sebenarnya gitu. Tapi emang sih tapi sih gue sih lebih setuju kayak
jangan sih untuk kayak 2 tahun. Cuman kalau misalnya end of life kayak gini sih oke sih. Iya, udah lu handphone udah mulai usang, udah garansi nggak ada, iya. Punya duit buat beli yang baru. HP ini yang masih kenceng mungkin X3 Pro kali. Iya, itu gitu bisa tuh. Kan udah end of life tuh kalau kayak nggak support lagi gitu ya. Dan lagi-lagi nih kalau HP baru lu custom itu yang harus lu tahu adalah garansinya hilang. Oh ya. Itu. Oh sama satu lagi sih. Apa? Yang menurut gue yang bikin custom itu sekarang udah mati itu bukan karena OS udah rapi, tapi pergantian handphonenya terlalu cepat. Oh bener. Kan developer kan capek baru buat satu handphone, mesti ada handphone baru lagi. Kayak ribet portingnya kan. Iya sih. Oh iya bener juga ya. Karena dia pergantian HP-nya tuh, ini kalau yang nggak tahu di Cina tuh katanya ada riset di Cina itu tuh per setengah tahun ganti HP. Iya makanya kan. Baru jadi OS customnya, udah ada lagi handphone baru. Udah ada yang baru kan, oh iya bener juga ya. Iya, jadi orang capek. Masuk akal sih, walaupun custom tuh menarik sih, apalagi untuk jadi konten sih mantep banget. Ya karena gue dulu kayak gitu sih pengalaman gue agak kecewa kan, gue pakai M2 Max Pro ya. Oh iya. Asus ZenFone Max Pro M2. Gue ikutin updatean OS-nya sampai yang developernya ganti handphone kan tayang. Ya udah ganti. Bahasa aja gitu. Pokoknya kan biasa kalau di XDA developer tuh kurang handphonenya apa, dulu M2 tiba-tiba ganti apa, ya anjing. Ya itu ya, saya suka dukanya di custom, cuma asiknya tuh adalah nungguin itu sih pas bootnya. Ya pas itu udah itu meme ada tuh kita bikin tuh karena itu kesenggol kelar HP lu udah. Benar. Itu deg-degan parah sih kalau gue. Ya udahlah ya. Itu jawabannya kira-kira. Mending kita langsung tutup aja. Ya jadi mungkin aja dulu Bego Teknologi kita minggu kali ini. Minggu depan semoga berita bagus karena minggu depan tanggal 21 belum sih? Belum ya? Belum, sekarang tanggal 13. Ya udahlah kalian siapin aja duitnya sampai kita nanti tayangin video barunya. Nah, itu deh. Sampai jumpa, bye-bye.